ikan arwana spread semua, Pak? Alhamdulillah betul sekali, ini semua spread. Wih, bagus, cantik-cantik ya. Guys, jiwa Miss Queen gua meronta-ronta. Aduh, cakep-cakep, Pak. Ini selain di sini ada lokasi lain? Oh, ada. Yang tadi kita bilang, kita kan belum ke kolam induk, belum kolam induk keliling, belum kolam induk, belum pembesaran. Nah, kita akan lihat-lihat sekali macam. Siap, oke. Saya nggak sabar nih, Pak. Boleh? Boleh, ayo kita langsung let's go. Ih, ikannya tuh. Nah, ini kebetulan udah pada kumpul, jadi kita langsung kasih makan, eksekusi bersama pawang kita. Oh, siap. Ya. Nih kita bakal nyaksiin keseruan untuk kasih pakan ikan arwananya, guys. Spread. Ya, langsung mau. Dahsyat. Asik banget, parah. Nah, sama kepada indukan pun kita juga nggak bisa langsung ngasih ke semuanya. Kita lihat dulu, siapa tahu ada yang lagi ngerem gitu. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Burhan di channel Dream Colors TV. Oke, sekarang gua lagi ada di PT Arwana Citra Ikan Hias Indonesia, guys. Tepatnya di Jalan Nilam, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Gua mau ajak kalian untuk mereview ikan arwana yang ada di penangkaran sini, guys. Jadi gue bakal ketemu dengan manajer operasionalnya yang bernama Pak Ahmad. Pokoknya ikutin kita terus, tonton videonya sampai habis ya. Jadi jangan lupa subscribe untuk bergabung, share juga ke sosial media kalian. Oke, nggak perlu lama-lama, ikutin kita terus, lanjut. Guys, nih tempatnya luas banget. Ini kita lagi cari Pak Ahmadnya. Kayaknya ada di dalam. Nah, itu dia tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad. Ya, gimana kabar, sehat? Baik, Pak. Ya, sehat. Guys, nih kenalin, namanya Pak Ahmad. Dia selaku manajer operasional yang ada di penangkaran ini ya, Pak. Betul. Jadi Pak Ahmad, saya mau wawancara nih seputar ikan arwana yang ada di sini. Ya, boleh wawancara, boleh serok sendiri juga boleh. Oke, mantap. Pak, ini saya mau tanya, sejak kapan memulai usaha ikan arwana di sini? Kalau kita sendiri untuk penangkaran ini sebenarnya dari tahun 2006 udah berjalan. Cuman efektifnya kita berjalan itu di 2010 seperti itu. Jadi masih terbilang muda lah. Terbilang muda ya? Lumayan Pak, udah 10 tahun ini. Ada berapa jenis ikan arwana yang ada di sini, Pak? Kebetulan kita di sini ada 3 varian, yaitu Super Red, Golden Red, dan Silver Albino. Dan kebetulan juga semua hasil penangkaran sendiri. Penangkaran sendiri? Betul. Wah. Dari nol ya, Pak? Betul, dari nol, dari telur. Betul. Dari telur. Ini ruangan apa ya, Pak? Kalau kita sebut, kalau orang-orang jualan itu kan sebutnya showroom ya. Showroom. Jadi bagaimana nanti orang-orang yang customer ingin beli bisa melihat pajangan-pajangan kita dari size 15 cm sampai yang besar. Sampai yang besar. Betul. Oke. Ini kita boleh review langsung, Pak? Boleh, ikannya? langsung tanyain aja ke ikannya. Oke. Boleh. Saya mau nanya Bapak aja deh, jangan ikannya. Jangan ya. Ini Pak, jenis ikan arwana apa, Pak? Oke, yang kita hadapkan ini adalah jenis arwana Super Red, size 11-12 cm, total ekor ada 18. Total jumlah ekor ya, jangan ekornya yang dilihat. Gitu. Iya, betul. Kebetulan ini Super Red. Jadi untuk sedikit informasi, bagaimana sih membedakan antara Super Red sama Golden Red? Gitu kan banyak orang yang nanya-nanya. Iya, betul. Simpel aja. Kalau untuk Super Red, dia ekornya itu full merah sampai ke tulang-tulang. Ke tulang-tulangnya. Sedangkan kalau Golden Red itu di ujung-ujung ekor itu ada titik-titik atau bintik-bintik hitam di ujung ekornya. Di ujung ekor. Itu dulu aja yang maksudnya sebagai kita awam untuk membedakannya. Untuk membedakan kalau Super Red kita dan Golden Red. tahu itu pasti udah bisa menebak yang mana Super, yang mana Golden. Iya. Gitu. Ini Pak, kalau disatuin gini nggak berantem dia, Pak? Oh, alhamdulillah. Dia kemarin nggak ikut demo, walaupun bergelombang gini nggak ikut demo. Iya. Nggak bercanda ya kita. Iya, Kenapa bisa semakin banyak itu nggak berantem? Ya karena dia itu banyak persaingan di sini. Persaingannya apa? Persaingan makan, persaingan teritori, hingga akhirnya dia tidak kepikiran lah untuk berantem, kalau bahasa kitanya seperti itu. Nah kemudian kenapa nggak berantem sebanyak ini? Ya karena kita menambahkan power head.
atau arus supaya ketika mau berantem dia terlerai seperti Terlerai, itu. ya. Yang ketiga, kenapa dia nggak berantem? Makanan harus full. Dalam artian dia nggak boleh lapar dan juga jangan terlalu kenyang. Gitu aja. Gitu. Usia gini dikasih pakan apa tuh Pak? Kalau kita di sini udah ini ya, udah makannya itu udah cacing beku sama potongan jangkrik itu udah Potongan masuk. jangkrik. Nah, untuk ini masuk usia berapa sih Pak? ini 2,5 bulan. 2,5 bulan? 2,5 bulan. Di Indonesia kan banyak macam ikan hias air tawar ya. Betul, betul. Kenapa alasannya Pak Ahmad itu memilih ikan arwana tuh Pak Ahmad? Oke. Pertama, alasan kita memilih ikan arwana karena pembudidayaannya itu cukup menantang gitu. Karena kan nggak seperti ikan hias lainnya yang dalam artian kita bisa handle. Kalau arwana ini memang agak sedikit sulit, di mana dia nanti pembudidayaannya itu harus alami. Kemudian yang kedua, kenapa bisa kita pilih, karena dia punya nilai ekonomis agak tinggi gitu. Yang ketiga, persaingannya nggak terlalu banyak lah. Itu dulu alasan kita untuk memilih. Pak, Iya. ini kan penangkaran ya. Betul. Kalau untuk contoh anakan di sini ada? Oh, jangan khawatir. Kebetulan kita ada panen nih kemarin di tanggal 5. Jadi kita punya contoh anakan-anakan yang baru menetas, yang baru dikeluarkan dari mulut indukannya nih. Ada. Ada, kalau mau lihat Oke. ayolah. Boleh kita ayo. lihat. Boleh, boleh. Oke guys, sekarang kita mau pindah nih. Kita melipir ke contoh anakan ikan arwana. Oke, kita masuk ke ruang anakan yang baru menetas tadi. Oke. Nah, ini kebetulan kemarin tanggal 5 Oktober kita baru menetas beberapa ekor anakan golden red, di mana variannya dari indukannya pun bagus. Nah, di sini ada panen, di mana panennya lumayan udah cukup lama di dalam mulut, yang kemudian ini masih agak muda. Nah, perkiraan ini dalam mulut sudah 2 mingguan, sedangkan ini 2 minggu ke atas. Makanya ada perbedaannya. Yang ini lebih besar, yang ini agak lebih kecil. Gitu. Itu untuk telurnya itu nanti auto menetas sendiri Pak? Oh, jadi gini, yang kuning-kuning ini adalah cadangan makanannya, dimana nanti seiring berjalannya waktu kuning telur ini akan habis dengan sendirinya karena dimakan oleh anak arwana itu sendiri. Gitu. Jadi ini bukan dia telur kemudian menetas, ini sebenarnya udah anakan. Dimana kuningnya ini cadangan makanannya atau disebut yolk egg. Seperti itu. Iya. Jadi itu edukasinya tentang Ya. tadi yang telur, kalau dia dari mulut itu dikeluarin manual sama kita. Ah, betul. Jadi kan kita penangkaran ini tutorial untuk nangkapnya kan kita nggak bisa karena kan udah terlanjur ini ya. Cuma kita jelasin sedikit bahwasanya ketika nanti dia sudah 2 minggu atau sudah kita lihat sudah siap untuk dikeluarkan, anakan ini ada dalam mulut jantan loh ya. Jadi indukan jantan yang mengerami kita paksa untuk keluar dari dalam mulut. Ya, mungkin teman-teman semua udah banyak yang ngelihat bagaimana caranya mungkin. Kita keluarkan, kemudian kita masukkan ke ruang inkubator. Ini ruang inkubator di mana suhunya terjaga, suhu minimal 30 derajat supaya ya kayak manusia lah kan hangat-hangat gitu. Hangat ya, harus hangat. Kemudian ini banyak juga kan tadi sempat bincang-bincang sama saya, ada pertanyaan kenapa sih diputar-putar seperti ini. Jadi fungsi diputar seperti ini supaya anakan ini telurnya atau cadangan makanan ini tidak membusuk atau infeksi, karena sangat rentan. Kalau apabila infeksi, kuning telur infeksi ini bakal kena semua. Jadi bukan cuma 1-2 ekor yang mati, semuanya. Semuanya yang mati. Itu kalau maksimalnya untuk ngeluarin kayak kuning gitu berapa ekor sih? Maksudnya berapa telur gini? Oh, kalau dalam satu mulut? indukan mulut? Kalau untuk golden red sendiri di penangkaran kita range-nya itu atau rata-rata itu dari 30 sampai 50 ekor. Tapi kalau untuk spread, tapi kebetulan nggak ada sih di sini, lagi belum panen. Kebetulan variannya sampai 30 ekor aja. Lebih sedikit sih daripada golden red. Itu sebabnya makanya harganya pun ya berbeda. Wah, ya. Oke, mungkin cukup ya penjelasan untuk tadi, untuk proses apa ini Pak? Namanya proses inkubator, di mana anakan yang baru menetas diberikan perlakuan khusus gitu. Kita pindah ke lokasi lain ya? Oh, boleh Pak. Oke. Nah, Pak, itu saya mau tanya Pak. Saya perhatiin itu ikan kenapa agak diem gini ya? Oh, yang ini. Nah, kebetulan sekarang kan lagi musim-musim peralihan dari hujan ke panas, panas ke hujan. Nah, itu menyebabkan kondisi suhu air jadi terganggu.
Nah kebetulan ikan inilah yang kena sakit. Jadi ini disebut sakitnya itu kemarin KS atau kembang sisik. Kembang sisik. Ditandai dengan kebuka 1 sampai 3 sisik lah. Jadi yang menyebabkan pergerakannya pun jadi lesu, kemudian mau makan tapi malas dimuntahkan kembali seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih, kalau untuk penanganannya itu gimana, Pak? Penanganan ikan sakit atau kayak ikan gini, sakit. kasus kayak gini. Kalau untuk KS seperti ini, secara sederhananya sih, kita kalau punya akuarium tinggi, kita turunin dulu sebanyak 50%. Kalau bisa, 50% air kita turunin, atau setidak-tidaknya tinggi airnya itu sebadan ikan lebih sedikit 2 cm. Itu yang pertama. Yang kedua, air harus hangat, yaitu dibantu dengan heater. Heater di setting 32 derajat supaya cepat panas. Yang ketiga, dipastikan tutup akuarium harus rapat supaya suhu tidak menyebar, suhu hangatnya tidak menyebar menguap keluar. Tuh, yang keempat, kalau ada oksigen murni itu lebih bagus. Kalau tidak ada ya pakai aerator boleh, tapi dengan kapasitas agak besar. Yang kelima, selama ikan sakit jangan diganggu dan jangan dikasih makan. Kalau kelima semuanya itu sudah dijalani, 2 hari ke depan sudah bagus, pasti sudah sembuh, sudah menutup. Oh gitu. Jadi penanganannya kayak gini guys. Jadi untuk kasus yang kayak tadi yang udah dijelasin sama Pak Ahmad maksud saya. Jadi ketika ikan yang mengalami kembang sisik gini, penanganannya kurang lebih kayak gitu. Gitu. Tapi kan kadang kan ada orang yang bertanya juga kemarin gitu kan, saya kan ada Instagram juga gitu kan, ada yang tanya penanganan ketika ikan itu lepas lendir atau biasa disebut lendirnya itu mengering. Nah itu sebenarnya sama juga karena faktor suhu yang terlalu drop, penanganan pun masih sama. Kemudian jamur pun sama, misalnya kan kita kadang ada jamur-jamur di sisi-sisi, sama penanganan pun masih sama gitu. Dan tapi beda halnya dengan ketika ketika kutu jarum. Kan ada ya kalau yang peralihan dari kolam ke akuarium ada kutu jarum. Nah kalau kutu jarum itu hanya dikasih obat, hanya obat khusus gitu aja. Nanti obatnya apa itu ada namanya merek dimilin kalau bisa, dimilin. Jadi untuk obatnya bisa dicari di online bisa. Untuk takarannya mungkin nanti kita bisa jelaskan secara lebih lanjut ke depannya. Oke, gitu. siap. Oke, tadi kita udah bahas soal ini apa namanya? Ikan sakit. Ikan lagi sakit ya. Jadi kita mau lihat review ikan-ikan yang wahnya boleh. Gimana, Pak? Oh, ada di sini. Kita banyak. Oke, guys, ini kita mau lihat ada beberapa ikan yang memang kualitasnya, warnanya sudah mulai ada kayak udah seperti mencolok. Ini kan kalau dibilang merah sih juga belum lah ya, maksudnya belum terlalu wah, belum keluar banget. Cuman ini dikategorikan ikan yang bagus menurut kita karena dari bentuk segala macam dia tidak ada cacat sama sekali gitu. Kemudian mentalnya pun bagus, kita katakan seperti ini aman. Kalau untuk kategori yang size 35-40 cm itu ada contohnya di bawah yang bagus. Di bawah yang 40 cm. Ukuran berapa? 40 cm. 40 cm. Ini tanpa lampu bisa di-shoot aja, coba di-shoot. Tanpa lampu. Nih, jadi kita lihat. Ini tanpa lampu. Dan ketika pakai lampu, warnanya guys keluar tuh. Nah ini bisa dikategorikan ikan yang memiliki bakat warna bagus atau biasa disebut blocker. Ini ukuran berapa senti, Pak? 40 cm-an. 40 cm-an? 40 cm-an, ditandai dengan bentuk badannya yang proporsional, kemudian ekornya keras dalam artian lebar, kemudian tidak ada cakil, dayung gagah, bodi tebal. Nah, ciri khas kita, penangkaran kita juga itu, bodi tebal. Itu yang kita utamakan, sama kualitas warna karena indukan kita memang harus bagus. Harus bagus ya. Berarti ini guys benar-benar dari nol nih. Ya, yang punya Pak Ahmad ini. Dan ini kebetulan usianya juga masih relatif muda, masih 1 tahun 3 bulan lah. Masih 1 tahun 3 bulan. Tapi dia udah mulai ngeluarin merah ini ya, full itu gitu ya. Salah satu ikan yang dalam artian bisa dikategorikan yang kualitasnya bagus. Mentalnya pun juga oke. Kita aman, malah dia lebih ke pemberani malah. Tuh. Ini kalau untuk
pakan itu dalam sehari itu dikasih apa? Kalau kita di sini pakan itu kita pakai kodok. Kodok. Untuk pembentukan badan. Tapi kalau untuk pembentukan warna bisa digunakan gula Jerman atau udang. Nah, tapi kan nggak semua ikan mau udang. Gitu. Tips-tipsnya untuk memelihara ikan dengan mau makan udang, yaitu harus dipuasakan dulu, kisaran seminggu, 1 minggu, supaya perutnya benar-benar kosong dan lapar. Jadi pakan apapun dia masuk, terutama udang. Seperti itu. Kalau untuk air itu berapa atau ada treatment khusus pilih air gimana itu? Kalau untuk air, kita treatmentnya kalau di sini sih setiap hari kita ganti air. Setiap hari? Kita setiap hari ganti air dengan kita sifon kotoran-kotoran atau lumut-lumut, kemudian baru kita kurangi 30%. Jadi jangan langsung full semua. Jangan semua dikeluarin, diganti, dikuras. 30% aja, 30%. Kemudian kita kuras yang kotoran-kotoran bawah seperti ini, lalu kita sambil masukkan air yang baru, yang bagus. Air yang bagus itu adalah air sumur atau air isi ulang yang sudah diendapkan 1 kali 24 jam. Nah, ketika sudah diproses baru. Pak Ahmad, saya mau tanya nih, biasanya itu jual ikan arwana dari ukuran berapa sampai berapa maksimal? Oke, kita di PT Acihi ini sendiri kita menyediakan arwana baik super red, golden red itu dimulai dari size 15 cm sampai di atas 70 cm. Tapi kalau untuk silver albino kita mulai ready itu dari size 35 cm ke atas. Seperti itu. Untuk selama berkecimpung di ikan arwana itu ada kesulitan apa aja sih? Kesulitan bagi penangkar pasti banyak ya. Pertama kayak budidayanya itu sendiri kan arwana sendiri cukup sulit, dimana dia harus berpasangannya itu secara natural, alami. Kemudian pasarannya pun nggak semua kalangan kan suka atau emang ada harga yang cocok gitu. Yang ketiga dari perizinan-perizinan, dimana untuk arwana sendiri kan sudah termasuk ikan dilindungi atau hewan dilindungi, jadi banyak persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki sebagai kita penangkar. Kalau kesulitan dalam memelihara sih nggak ada, tapi kalau kesulitan di luar pemeliharaan pasti ada. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih mau beli ikan di sini dari ukuran 15 cm, di situ bisa dapat sertifikat. Oke. Diurus sama Bapak. Kita sendiri ikan-ikan kita sendiri khususnya arwana baik super red maupun golden red semua bersertifikat, dan itu sertifikat resmi dari kita sendiri yang sudah ditandatangani oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA setempat. Kemudian kalau untuk pembelian size 15 cm sampai 20 cm itu pun sudah dipasangin chip. Supaya apa? Supaya legalitas ikan kita itu terjamin dan terjaga. Nah, kadang ada yang bertanya kan, chip itu gunanya untuk apa sih? Gitu. Iya, betul. Chip itu gunanya sebagai identitas kita, bahwasanya ikan yang dibeli itu berasal dari penangkaran yang resmi. Karena penangkaran resmi itu adalah ikan yang resmi. Maksudnya ikan yang resmi itu adalah ikan yang pas keluar atau dibeli dan ada chipnya itu. Kalau ikan nggak ada chipnya, bisa jadi aja itu ikan dari mana, sertifikatnya dari mana, seperti itu. Terus untuk kan sekarang tuh masa pandemi gini ya, itu ada pengaruh nggak Pak buat penjualan untuk Bapak gitu? Kalau kita sendiri sih alhamdulillahnya ya semenjak pandemi permintaan sih makin meningkat untuk lokal. Tapi kalau untuk luar negeri karena pesawatnya mungkin jarang ada ya, jadinya permintaan lokal yang lebih banyak seperti itu. Jadi di masa pandemi ini ya alhamdulillah malah makin lebih meningkat, bisa kelipatan ya, lebih tinggi lah. Dari pengalaman menjual ikan arwana itu kemana aja sih Pak? Untuk kalau lokal kita hampir ke semua sih udah sama, ke luar negeri pun ekspor pun demikian, kecuali memang benua Afrika ya. Benua Afrika kan istilahnya permintaan itu jarang sekali, tapi di masa pandemi ini permintaan untuk ekspor banyak tapi tidak bisa berjalan ya karena transportnya terhalang oleh transport ya, ada batasan. Sama lokal pun demikian, kadang permintaan dari luar pulau banyak tapi akomodasinya yang memang kurang memadai. Biasanya melalui apa sih Pak kalau untuk memasarkan ikan arwana ini? Kalau kita di sini ada Instagram ya, kalau sosial media gitu kan, sosial media kita ada Instagram saya pribadi, Instagramnya sebutin Pak, boleh namanya? Kemudian Ahmad Arwana 21, kemudian WhatsAppnya nanti bisa dilihat di deskripsi, mungkin bisa di kolom deskripsi nanti saya cantumin. Itu aja, dan Facebook Muhammad Firliansyah, itu akun resmi saya. Oke. Tadi kan kita udah lihat-lihat nih semua dari
kalau apa pembesaran tadi anakan untuk apa baru ruangan lahir, ruangan inkubator. Sekarang saya mau ngeliat indukan Pak. Boleh, Bisa? boleh. Oh bisa. Kebetulan ini kan udah mau jam 4 lah ya. Iya. Jam 4 ini bisa kita lihat. Kebetulan juga emang waktunya udah mau beri makan. Oke. Nanti kita bisa lihat-lihat bagaimana keseruan ngasih makan. Kita Iya. lihat sensasi, lihat indukan-indukannya super jumbo mungkin. Iya. Oke, siap. Betul. Pokoknya guys, tonton terus sampai habis ya. Siap. Oke, ikutin kita terus. Nah tadi kan ini ya saya penjelaskan bahwasanya kita punya kolam pembesaran. Nah inilah kolam pembesaran kita. Nah Iya. di sini berisi ikan-ikan super red dengan kualitas premium, di mana satu kolam ini berisi 40 ekor ikan arowana super red dengan size 40 sampai 45 cm. Nah kebetulan teman-teman kita juga lagi ngasih makan, kita ikutin aja lagi ngasih makan. Seru. Oke guys, kita liatin lagi kasih makan. Nah ini bisa dilihat lagi ngasih makan. Iya. Jadi arowana super red itu sendiri atau arowana lainnya pun pemberian pakannya pun nggak bisa langsung semua gitu. Fungsi untuk apa? Supaya kita tahu ikan mana yang belum dapat makan hingga akhirnya pertumbuhan pun setara. Nggak ada yang besar satu yang lainnya kecil, nggak kayak gitu. Jadi Kita maksimalin lah. maksimalin biar kebagian satu-satu. Betul. Satu ekor. Dan ini kebetulan hari ini menunya kodok. Menunya kodok. Menunya kodok, jadi biar ikan itu jadi lebih gemuk, lebih lahat makannya. Apalagi pakai nasi. Betul, pakai sambal. enak itu, sambal sambal. Itu sambal. Ini guys, kita liatin. Ini lagi Boleh, proses kasih makan nih. Nih abang ini. Jadi tuh bisa dilihat lebih dekat tuh. Itu ini kodok ya? Kodok potongan. Kodok udah dipotong dulu berarti? Iya. Nah ini di samping kita tadi jenis spread nih. Tuh bisa kelihatan kan ikannya. Lahap banget. Tapi kita harus pastiin satu ekor kodok tuh satu ekor ikan untuk satu ikan ya. Berarti ini Pak satu kolam gini emang udah khusus di sebelah sini super red, di sini Betul, Golden. silver Silver. albino. Jadi fungsinya untuk memudahkan kita menjelaskan, memudahkan kita untuk mengontrol. Ini misalnya di blok sana itu super red dengan size 25 cm sampai 35 cm. Kemudian di sini size 40 cm sampai 45 cm super red. Di sini silver albino, kemudian di kolam belakang itu ada golden red dari size 15 cm sampai 45 cm. Gitu. jadi udah diatur, ditata. Betul, di sedemikian rapi. rupa. Nah, supaya hasilnya maksimal. Betul. Untuk ini Pak, kalau pas ini kan ibaratnya terbuka ya. Kalau air hujan langsung itu ada nggak masalah? Oh. Ada pengaruh nggak? Kita ini kolam sudah kita desain untuk ada input, ada output. Ketika ada air masuk, pasti ada air keluar. Jadi ketika ada air hujan masuk ke dalam kolam, di ujung sana itu ada pipa khusus yang dimana untuk keluarnya air. Jadi mau air masuk, air hujan kayak gimana pun, atau ada air baru masuk pun tetap stabil airnya, dan kadarnya pun lebih stabil gitu. Jadi ada misalnya untuk pembuangannya ya. Pembuangan Jadi- ada, pemasukan air pun ada. Jadi keadaan ikan di sini, kemudian keadaan airnya pun tetap bersih, jernih, dan sehat. Sehat ya. Betul. Tuh. Dikit, manis. Oke guys, tadi kita udah lihat nyaksin kasih pakan ikan arwananya. Sekarang kita mau pindah ke Kolam induk. lokasi kolam induk. Betul, karena kita kan udah jam makan, kita lihat keseruan dalam memberikan makan indukan. Oke, tonton terus. Ayo ikutin kita. Ya, ini apaan Pak? Ini kolam untuk indukan? Ini betul, kolam indukan. Di sini kita ada kolam indukan golden red, kemudian sisanya super red semua. Gitu. Kalau untuk satu empang gini ada berapa ekor Pak? Kalau untuk golden red sendiri indukan kita ada 77 ekor untuk golden red. golden red. Kalau yang super red? Kalau super red kita variasi, ada yang isi 80 ekor, isi 60 ekor, ada yang isi 90 ekor. Demikian. Untuk luas keseluruhan
PT ini luas keseluruhan berapa? ini kurang lebih ya 1 hektaran lah. 1 hektar. 1 hektaran kurang lebih. Jadi nggak terlalu besar-besar juga gitu. Iya, besar lah itu. Jadi boleh kita lihat langsung ya Pak? Boleh langsung dilihat dulu. Oke. Sebelum kita menyiapkan makanan ya boleh dilihat dulu Iya, keseruan. kita lihat dulu. Ini kita panggilin dulu arwananya. Oh jadi ada Ada. untuk panggilan khusus gitu Pak? Ada. Jadi kita tepok-tepok begini. Oh caranya jadi unik guys. Karena Pak Ahmad yang sendiri yang melihara dari kecil, Pak Ahmad sendiri yang ini apa? Jadi ikannya itu langsung nyamperin ke Pak Ahmad. Tuh bisa kelihatan kan? Jelas tuh. Wih, tuh ikannya tuh. Nah, ini kebetulan udah pada kumpul, jadi kita langsung kasih makan eksekusi bersama pawang kita. Oh siap. Ya. Nih kita bakal nyaksiin keseruan untuk kasih pakan ikan arwananya guys. Supret. Langsung mau. Dahsyat. Asik banget, parah. Nah, sama kepada indukan pun kita juga nggak bisa langsung ngasih ke semuanya. Kita lihat dulu, siapa tahu ada yang lagi ngerem gitu. Sambil ngasih makan kita pantau. Dan kan ada yang kayak gitu tuh. Di pojok sana itu ada yang menyendiri. Itu nanti kita lihat apakah dia ngerem atau hanya sekedar nyari teritori. Makanya dalam pemberian pakan ini nggak bisa langsung semua. Semua ya. Kalau tadi di kolam pembesaran fungsinya untuk supaya yang lainnya kebagian makan semua. Kalau di sini untuk sebagai kita melihat apakah ada yang lagi ngerem atau ada yang kawin yang tidak mau makan dan tidak mau diganggu. Iya. Kayaknya baru beres bulan madu. Kayaknya sih begitu. Mudah-mudahan nanti 1 minggu 2 minggu kemudian ada hasil lah. Ada hasilnya kelihatan. Itu yang diharapkan. Benar. Jadi guys, nih tadi udah kita lihat semua tuh dari pokoknya kalau nanti kalian ada yang minat bisa hubungi langsung kontaknya Pak Ahmad. Boleh. Bisa lewat IG, WhatsApp ya Pak. Betul. Nanti gua cantumin di kolom deskripsi semuanya kontaknya. Oke, lanjut kita. Jadi untuk Supret ini Pak, maksudnya nanti ketika dia udah kelihatan itu prosesnya gimana? Kalau udah kelihatan telur gitu? Oke, jadi kita di sini kan kita mulai dari step pembentukan kolam dulu. Kita kolam ini kan ada namanya pintu-pintu. Pintu-pintu ini difungsikan untuk tahu di mana tempat indukan arwana itu lagi ngerem. Bagaimana ciri-cirinya? Biasanya dia menyendiri karena dia punya teritori. Kemudian kita pantau. Biasanya kalau indukannya lagi mengeram atau lagi menggendong telur, itu di rahangnya itu besar. Dan poinnya yang harus diambil itu yang mengerami itu jantan. Yang ngerami jantan dirami selama 2 minggu sampai 1 bulan. Tergantung kita mau panennya kapan. Seperti itu. Dan itu ditandai biasa dia nggak mau makan ketika kita pancing makan nggak bakal mau karena kan di dalamnya ada anak, calon anaknya. Kalau nanti udah 2 minggu atau 3 minggu kita ambil, kita belikan perlakuan tadi di ruang inkubator tadi dan tadi anak-anak yang tadi itu contohnya. Kita angkat ke sana ya. Betul. Kalau untuk proses kawinnya pun biasa ikan-ikan itu yang namanya jantan sama betina pasti ketika cocok dia berbarengan, berenangnya bareng, kemudian jenis-jenis yang lainnya dalam artian jantan betina lainnya pun diusir-usirin karena dia pengen berduaan ya. Jadi dikasih tempat khusus. Benar. Biasanya kalau ikan-ikan yang cocok atau masa kawin biasanya dia punya teritori tersendiri, entah di pojok-pojok dari kolam ini sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ini satu kolam Supret, dia indukan betina semua atau perbandingannya? Kalau kita di sini perbandingannya sih 3:2. 3 jantan, 2 betina atau sebaliknya pun boleh gitu. Tapi kalau kita bervariasi karena kita menentukan luas ininya sendiri, kolamnya sendiri. Kalau kolamnya isi 80 ekor ya perbandingan sekian, isi 60 ekor perbandingan sekian. Jadi supaya nanti hasilnya pun efektif gitu. Iya, jadi emang harus kita atur buat ininya ya. Betul, jadi nggak asal langsung begini iya, ya satu kan? kolam kita atur kebanyakan ininya, berarti kurang ini juga. Kurang efektif juga. Betul. Asik banget Pak kalau lagi ngeliat ini, kalau lagi sore kelihatan banget tuh guys ikannya. Ini juga golden nih, yang ini varian golden red. Dimana ada golden red RTG atau retail golden, kemudian ada crossback, kemudian ada highback, kemudian juga ada sebagian blue bass. Jadi kita di sini indukannya campur. Ini indukannya campur. Dengan kualitas ya bisa dilihat sendiri, tidak diragukan lagi lah mudah-mudahan.
Ini bener-bener dari indukan aja tadi kita udah lihat ya. Bisa jadi indukan berapa senti sih biasanya Pak? Oh, kalau untuk arwana, untuk menjadi indukan itu kategorinya dilihat dari umur. Dari umur? Dari umur. Kalau periode sekarang ini kan karena cuaca sekarang kan udah nggak seperti dulu, dan iklim sekarang tidak seperti dulu lagi. Jadi kalau untuk jantan biasanya sih 6 tahun sampai 8 tahun udah bisa. Gitu. Kalau untuk betina 4 sampai 6 tahun itu juga udah bisa. Oh, udah bisa. Udah bisa. Kalau dulu kita selalu 8 tahun sampai 10 tahun baru. Iya, udah bisa kita breeding. Betul. Gitu ya? Kan sekarang lebih singkat. Gitu. Karena sekarang iklim sekarang kan sudah agak berbeda ya. Iya. Untuk kolam ini ada itunya juga, pembuangannya?